Sementara itu dulu sih Mas. Oke, nah itu tentu Mungkin yang coba yang lain. kalian-kalian yang gereja Sacred Number jadi kagok kalau ikut El Sadik pasti kagok. Waduh, aku naik ibadah nyebut dewa Yahweh. Pasti hatimu akan waduh terdakwa ini aku. Wah, Yahweh, Yahweh, Ya, Papa kalau Yahweh. ya yang pertama sih kagok sih iya, yang pertama. Nah, yang keduanya itu kadang itu kalau pas lagi kumpul atau lagi apa namanya ya, lagi diskusi atau apa gitu kan. Kan lantang banget gitu ya, maksudnya Yahweh, Yahweh, Yahweh gitu kadang. Ya itu yang apa namanya ya yang sedikit ya gimana lah ya kagok juga sih keduanya gitu. Aku dulu di Soalnya memang udah aku dulu di udah lebih. komunitas Sacred Number ya gitu sih. Ya sebenarnya terpaksa aku nyebut Yahweh. Kalau aku nyebut Yahweh kan mereka, hah? Siapa sih lu? Kamu gereja mana? Iya, soalnya kalau di gereja itu sih sekali kita datang itu kita udah seolah kita udah terlibat banget mungkin karena di gerejanya itu kekeluargaannya secara secara kekeluargaan secara personal itu perhatian banget gitu. Jadi seolah-olah tuh kita mau nggak mau harus melayani di sana gitu. Iya. Walaupun ke gerejanya seminggu sekali juga kayak ada beban buat melayani di gereja itu. Jadinya ya harus mau nggak mau. Iya, memang dia Jadi tak akui bagus emang ini. kuat banget itu di Ini dari sisi personalnya di sana itu. sisi sosialnya bagus menurutku memang. Sisi sosialnya itu bagus banget. Jadinya kita beda lah sama ya yang nggak bandingin gereja lain ya. Tapi dengan gereja lain itu kan udah datang datang gitu udah selesai. Di sana tuh nggak datang sekali, nggak datang ya udah kita kalau bisa seperti keluarga aja gitu. Nah itu yang kadang sedikit agak kaku juga. Ya, itu Agak memang. lantang juga sama mereka kaku. Nah, itu memang ini makanya ketika ditanya malaikat tanya Tuhan, gitu, apakah Tuhan ingin aku mencabut itu ilalang? Jangan, nanti gandumnya kecabut. Nah, bayangkan pendeta sebaik itu secara sosial, nyedulur, perhatian dan sebagainya itu dicabut. Nah, gandum-gandum ini akan kecabut juga. Waduh, pendetaku salah atau tidak ya? Berarti selama ini aku salah ya? Mending aku malah misalnya gitu kan. Jadi mereka ikut kecabut para gandum ini, para jemaatnya itu. Karena menganggap loh ini kan Iya, orangnya iya. baik sekali gitu ya. Terus kalau akhirnya terbukti loh orang baik kok sesat, terus Tuhannya bagaimana kan begitu, yang diserang Tuhan akhirnya. Oh kan, nah Hmm. makanya Tuhan bilang tidak, jangan jangan dicabut itu ilalang, kasihan gandumnya itu begitu. Makanya aku toleransi diet itu karena begitu. Misalnya kayak GSJA, ya ya silakan gitu loh. Tidak masalah kamu akan nyebut apa, kamu akan menerima itu seberapa persen silakan. Kamu terima pelepasannya oke silahkan. Kamu terima sebagian silahkan teorinya, tapi tidak kau praktekkan ya silahkan. Kau terima 100% silahkan, tapi saya rasa sangat sulit 100%. Tapi pada dasarnya sih memang secara selama hidup sih memang kita butuh gereja sih. Maksudnya dalam arti Iya, butuh induk lah. Ya kan kalau kita nikah atau kalau kita ya, apa kan kita butuh gereja ya kan. Nah itu iya. yang Nah, ini juga berkaitan dengan yang bukan sekedar kan Katolik, hmm, kedua-duanya Katolik, anaknya sekolah Katolik. Lah anaknya kan tanya, lupa aku les sekolah diajari berdoa kepada Maria yang ngomah kok enggak. Itu coba jawab coba. iya butuh rumah lah Nah, untuk maksudnya ini begini. untuk Jadi apa? Sekalipun kita perbedaan doktrin itu pasti ada ya, tapi tergantung kita yang bersikap. makanya saya tidak mempermasalahkan kamu dari gereja mana, gitu kan? Terserah, saya tidak terlalu menyalahkan. Walaupun saya tidak setuju dengan aliran gerejamu secara sinodal gitu. Tapi nggak usah keluar gitu maksudku begitu. Gitu. Jangan keluar dari GPM nanti kamu nggak punya tempat. Kayak pengen keluar dari perkantas, jangan. Kamu nggak punya tempat kalau keluar dari perkantas. PA dan perkantas ya Iya, iya. silahkan, tidak masalah. Gitu. Jangan keluar dari organisasi yang berjasa kepadamu lah gitu ya. Rumahmu ya kayak Iya, kayak Okta ini. Gerejamu apa GPI ya? Nama iya, iya. nah, GPI ya sudah di GPI saja. Kita tahu bedanya El Sadik dan GPI, kita tahu. Kita tahu bedanya El Sadik dan Perkantas. Kita tahu bedanya El Sadik dengan Tiberias misalnya. Dulu pernah kita bahas dan mayoritas karismatik. Yang penting kalian tahu batasnya gitu. Sama seperti GPT, dia kesulitan
menghilangkan nama Allah gitu ya, di gerejanya. Sulit. Kenapa? Dia mungkin akan merasa aneh gitu ya. Dia akan merasa secret namer padahal dia tidak ingin jadi secret namer. Nah gitu. Tetapi ketika dia nyebut Yehuwah, oke, saya terima, tidak masalah. Dan dulu pernah baptis, tapi waktu itu ada baptis, terus Uki juga baptis, nyebutnya Yehuwah gitu. Jadi ketika tumpang tangan baptis itu nyebutnya Yehuwah. Batin gue, tidak kayak secret namer gitu ya. Entah karena pakai wah dengan saya atau enggak ya nggak tahu. Yang jelas dia nyebut. Bagi saya nggak masalah gitu ya. Artinya kan dia menerima ET itu sebagian lah gitu ya. Ya gitu. Jadi itu memang makanya kalau untuk 100% di El Sadik ini saya yakin sangat sulit. Wong tim inti aja belingsatan kok gimana. Apalagi bukan tim inti gitu ya. Tim inti itu kesulitan itu untuk ya tadi kayak di Katolik piye coba namanya metu ke Katolik dia rumahnya di mana gitu. Harus pindah gereja misalnya. Anak-anaknya harus pindah sekolah Kristen ya, bukan Katolik, bukan sekolah Katolik. Padahal mereka kerja di yayasan Katolik, sekolah Katolik. Kalau mereka pindah Kristen, pindah gereja Kristen, ya kehilangan komunitas, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Makanya aku tidak menyarankan yang demikian ekstrim gitu ya. Kalau saya kan spesial karena saya tolak, jadi saya persona non grata. Kamu tidak boleh menggunakan nama pelayanan. Artinya kan aku harus pakai merek saya sendiri gitu. Waktu saya di juga sama. Selama saya di bosnya langsung ngomong. Selama kamu di malam hari pun kamu tuh orang. Jadi akan tetap membawa merek gitu. Makanya Tuhan mengizinkan aku di PHK kan karena begitu. Harus keluarnya dari dua organisasi itu dengan cara yang tidak menyenangkan, sama-sama tidak menyenangkan. Konflik. Makanya setelah itu aku merumuskan begini. Berarti satu-satunya cara adalah ya sudah aku full time dengan merekku sendiri, tidak boleh kerja di bawah otoritas orang lain, tidak boleh gabung yayasan lain, lembaga lain. Pokoknya harus berdiri sendiri. Mati urip nang kono ya. Kalau saya gabung ke lembaga lain, lembaga pelayanan, kan saya tetap mereknya itu. Kalau saya kerja di lembaga apapun, negeri ataupun non negeri swasta, ya tetap saya di bawah merek itu. Itu haram bagi saya gitu. Tuhan tidak mengizinkan, makanya aku harus full time. Tidak ada opsi mundur gitu. Neng pecat, neng dipecat, nanti kerja, ya pasti dipecat gitu loh. Itu sudah rumus bagi saya. Tapi itu kan khusus saya, tidak untuk kalian. Nah, ya, pokoknya semua orang selain saya tidak punya kekhususan itu. Gitu. Kau nang GBT ya nang GBT, nang TBRS ya nang TBRS, nang Katolik ya nang Katolik, GPF ya nang GPF. Pak Andi di GPF disindir terus tentang pelepasan, ya masih bertahan, jangan pergi dari GPF. Nanti kita buktikan bersama-sama mereka yang salah. Gitu. Nah, bayangkan tiap hari kamu disindir imanmu kan ya jadi nggak enak. Saya dulu disindir terus. Tiap kali PA gitu seminggu sekali, saya tuh disindir karena waktu saya mulai mendirikan itu ya. Saya disuruh jangan melupakan pemuritan, terus saya dianggap sesat, terang-terangan saya ditantang kamu harus membuktikan ada orang percaya padamu, karena sekarang tidak ada, nol gitu berarti kamu salah, kamu tidak diutus Tuhan. Itu terang-terangan ngomongnya. Terus ya pokoknya banyak konflik lah gitu. Jadi untuk saya sendiri memang berarti harus punya merek sendiri, tidak boleh di bawah payung yang lain. Makanya saya dulu tidak pernah juga daftar PNS gitu ya, karena itu payung hukum yang tidak bisa saya langgar gitu loh. Kalau saya PNS terus saya komentar di media sosial tentang El Sadik misalnya, itu kan kadang menyinggung ya. Kadang saya menyinggung politik, kan tidak boleh gitu ya. Saya menyinggung pejabat gitu, sistem misalnya saya nyebut kutuk bangsa. Kalau saya PNS nyebut kutuk bangsa kan saya bisa kena di PHK saya dari PNS. Nah, itu dianggap penghinaan kepada negara. Nah, itu makanya aku tidak boleh punya merek lain di atasku. Aku harus punya merek sendiri. Itu untuk saya sendiri. Tapi untuk kalian-kalian ya janganlah ekstrim, terlalu ekstrim. Kalau aku dulu dikucilkan ya aku cari teman baru. Kalau kalian kan mungkin akan kesulitan gitu ya. Itu jadi. Nah, saya nggak tahu nanti siapa yang akan mengikuti jejak saya.
gitu. Kayak Jeffrey juga sulit kan, gerejanya GPF, pendetanya tidak senang dengan saya, pernah usul saya untuk khotbah di gerejanya ditolak karena ngerti saya konflik. Masuk ke SJA konflik juga karena ngerti ET gitu. Jadi ya memang prinsipnya satu, semua yang ikut El Sadik akan konflik wes dimanapun lah, karena akan diserang gitu. Itu sudah dari pengalaman saya sejak awal begitu. Jadi pasti ada serangan spiritual. Ini spiritual yang nyerang, bukan manusia. Jadi manusia itu hanya pion saja. Jadi ketika aku dikeluarkan dari tempat-tempat yang bermerek tadi, ya spiritual sebenarnya, coordinated attack, serangan spiritual, serangan terkoordinasi. Intinya mencegah El Sadik ini berkembang gitu kan. Oh, kamu anggota saya, kamu nggak boleh ngomong begitu. Merek saya ada di kamu, kan begitu prinsipnya. Kalau ngomong doktrin tentang Ibrani nggak bisa, karena secara kelembagaan pusatnya tidak mengakui doktrin yang seperti yang saya anut gitu. Jadi secara logika pun doktrin yang saya anut tidak cocok dengan pusat, daerah juga tidak cocok, Solo tidak cocok gitu ya. Jadi tidak bisa diterima gitu. Lawang saya pelayan pelepasan saja dikritik kok. Kamu tuh malah memasukkan roh kepada orang supaya manifest. Saya tuh dulu dituduh begitu. Saya dituduh memasukkan roh jahat ke orang supaya manifestasi. Jadi dengan mereka tidak pernah manifestasi, tapi kalau dengan saya manifest gitu. Makanya saya dituduh membuat roh jahat masuk ke orang supaya manifest kelihatan gitu. Ada tuduhan itu ke saya dari mereka, karena mereka tidak bisa menganut konsep doktrin dosa leluhur gitu. Jadi ketika pelayan pelepasan itu dipublis ke publik, mereka menganggap, kamu kok buka aib gitu. Nggak boleh kamu mempermalukan orang di depan umum. Padahal di El Sadik kan kita semua ikut pengakuan, tidak ada yang tidak punya aib. Kita semua punya aib. Jadi kalau kamu malu dengan aibmu, semua orang yang pengakuan gitu. Saya juga pengakuan, cuman saya kan memang jarang manifest. Di video ya saya tidak, sangat-sangat jarang sekali manifest gitu. Sesekali pernah sih kayak pusing, tapi kan pusing nggak kelihatan gitu loh. Bahkan tim inti dulu awalnya juga kesulitan untuk pengakuan dosa leluhur. Kayak Ayub dulu juga sulit. Tim-tim lain juga sulit untuk adaptasi, karena di sekte lain, di lembaga lain tidak ada yang mengajarkan seperti ini. Cuman kita yang mengajarkan. Cuman di El Sadik ini kita membahas dosa-dosa seperti yang pelepasan-pelepasan itu. Yang lain tidak pernah gitu. Makanya ya akan ada perbedaan persepsi. Ini doktrin apa? Seperti temannya siapa itu yang kemarin saya komen itu? Aku lupa sih. Baru kenalan gitu. Apa temannya Jeffrey itu ya? Yang baru 2000, intinya dia bilang begini. El Sadik itu kan baru saja. Kok bisa seperti itu gitu Pak ya? Kok musurnya seperti itu, nah kira-kira begitu. Jadi yang ditolak saya sebenarnya gitu kan. Lu tuh siapa? Ini yang ngomong ini siapa? Bukan orang yang harus didengarkan, jadi memandangnya. Memang nanti akan ada dua versi, menerima saya dan menerima ET-nya. Jadi ada beberapa yang menerima ET-nya tapi menolak saya. Itu manusiawi sih. Lu siapa? Kalau yang ngomong Stephen Tong misalnya akan didengarkan nanti. Kalau yang ngomong Erastus misalnya didengarkan, ada jemaatnya gitu ya. Kalau yang ngomong ketua sinode GBI semua akan ikut. Tapi kalau yang ngomong saya ya enggak ada gitu. Enggak ada yang akan dengarkan. Tapi karena panggilan saya ini ya saya nggak peduli, karena waktu dulu juga saya dilarang keluar-keluar. Terang-terangan ngomong yang di depan saya loh. Nyindir saya di depan saya. Bilangnya gini, saya tuh tidak suka orang yang keluar-keluar. Padahal itu sudah ada sejak lama. Itu nyindir saya tapi di depan saya, batin saya. Lah memang mas, itu dari dulu sudah ada. Kenapa kamu tidak percaya? Batin saya begitu, tapi kan saya masih sungkan, jadi saya tidak membalas kata-kata itu. Itu pas PA gitu, pas pertemuan gitu.
Ya saya dengarkan saja penuh kesabaran. Sampai ketika saya persona non grata lah, ya sudah. Wis mati kita enggak, saya nggak akan PA lagi, saya nggak akan ikut pemuritannya lagi. Udah final kan itu kan. Saya dipecat dari lembaga kalau begitu sama saja. Ya itu memang pergumulan karena ini pergumulan Lone Ranger sejak awal. Jadi kalau kalian ikut El Sadik, saya jamin jadi Lone Rangernya ada, tetap ada. Lone Rangernya apa ya? Neng gerejamu kowe beda dhewe gitu ya. Kowe aneh dhewe, wedan Iya, dhewe. ya. Kowe ketok aneh, Iya, kesulitannya ketok sih edan, apa namanya? ketok sesat.